Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmi Fariza. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang controlling user access, creating and revoking object privilege, dan regular expression. Pertama, tentang privilege. Privilege adalah hak atas sesuatu atau disebut juga dengan hak akses terhadap database. Contohnya kita akan membuat user dan kontrol hak aksesnya. Kita akan connect terlebih dahulu, yaitu connect SYSDBA. Kita akan membuat dengan command create user Fariza 123. Kita akan masukkan passwordnya 1-6. Lalu yang kedua, mengubah password. Kita akan mengubah password dari user Fariza ini dengan menggunakan command alter, yaitu alter user. Kita akan coba membalikkan passwordnya 6-1. User alter. Yang ketiga itu kita memberi hak akses. Hak akses itu ada dua. Yang pertama ada user system privilege dan object privilege. Untuk user system privilege merupakan sebuah hak untuk user agar bisa mengeksekusi perintah ke database-nya. Di sini ada 5 hak akses yang telah disediakan, yaitu ada create session, table, sequence, view, dan procedure. Untuk memberikan sebuah privilege ke user, itu biasanya kita menggunakan command grant. Contohnya, di sini kita membuat hak akses untuk user Rahmi. Di sini ada session, table, sequence, view, grant success. Yang kedua untuk objek itu adalah hak untuk user agar bisa mengakses objek pada database. Ada 7 objek privilege, yaitu ada select, update, insert, delete, alter, index, dan referensi. Contohnya di sini kita akan membuat hak update dan select pada user ini. Caranya kita menggunakan command select, update, dan insert. On, nama user lainnya adalah Rahmi. Dan di sini kita akan select dan insert untuk tabel pegawai. Di sini grant success. Dan yang kedua itu ada creating and revoking object privilege, yaitu membuat dan menghapus keistimewaan suatu objek. Yang pertama, pengontrolan akses user. Di sini ada role, yaitu nama dari sekumpulan privilege yang saling berelasi. Role itu biasanya dibuat untuk mempermudah proses pemberian dan penghapusan privilege. Kita akan create role pegawai. Dan juga kemudian kita menandai DBA apa saja yang diberikan oleh role. Di sini kita membuat create table dan juga view dari tabel pegawai. Yang terakhir itu kita menentukan user mana saja yang boleh dimiliki oleh role tersebut. Kita akan memberi hak akses terhadap user Rahmi, yaitu grant pegawai to Rahmi. Di sini kita akan membuat salah satu contoh menampilkan suatu tabel pegawai dari user Rahmi. Kita akan membuat grant select menjadi bersifat public, yaitu grant select on user Rahmi, namanya pegawai, to public. Selanjutnya kita akan melakukan hak akses untuk update, yaitu grant update on Rahmi. Lalu kita akan menampilkan di sini ada
tabel pegawai yang terdapat dalam user Rahmi. Jadi, agar mempermudahnya kita akan membuat sebuah sinonim di sini, yaitu create sinonim menjadi tabel pekerja. Untuk namanya adalah Rahmi pegawai. Lalu kita akan select from tabel pekerja. Nah, di sini telah berganti namanya menjadi tabel pekerja. Lalu yang kedua itu ada penggunaan keyword with grant, option, dan public. Penggunaan keyword ini akan membuat user yang diberi objek reflect dapat memberi hak akses terhadap user lain. Contohnya kita akan membuat green select insert, yaitu usernya Rahmi, nama tabelnya pegawai, to Rahmi with grant option, grant success. Lalu kita akan membuat perintah agar semua user melakukan query dari data tabel pegawai. Caranya adalah grant select on Rahmi. Di sini tadi telah kita ganti namanya menjadi tabel pegawai, tabel pekerja, to public, grant success. Lalu yang keempat itu kita membuat database link, yaitu koneksi database yang memungkinkan local user untuk mengakses database pada remote database. Di sini kita akan membuat create public sinonim pekerja untuk database employee. Jadi statementnya seperti ini. Yang terakhir itu regular expression. Untuk regular expression itu ada beberapa. Dan yang pertama itu ada regular expression like. Penggunaannya sebagai pengganti operator like dalam klausa where. Contohnya kita menampilkan nama pegawai dari tabel pegawai yang mengandung huruf A. Untuk komennya di sini ada select nama pegawai from tabel pekerja. Tadi kita telah mengubah namanya menjadi tabel pekerja. Memasukkan kondisinya where regular expression like nama pegawai yang mengandung huruf A. Nah, ini adalah nama pegawai yang mengandung huruf A, itu terdapat 6 orang. Yang kedua itu ada regular expression replace, yaitu mengganti string yang cocok dengan ekspresi regular dengan string yang lainnya. Contohnya kita akan mencari nama pegawai yang mengandung huruf A, lalu menggantinya dengan tanda bintang. Di sini kita menggunakan query select nama pegawai, regular expression replace, nama pegawai yang mengandung huruf A, kita menggantinya menjadi bintang. As nama huruf from tabel pekerja. Di sini akan keluar nama pegawai yang mengandung huruf A itu diganti menjadi tanda bintang. Di sini untuk Desi itu tidak diganti karena tidak ada huruf A. Yang terakhir ada ekspresi regular check, di mana kita ingin memastikan suatu string apabila memiliki suatu tanda tertentu. Di sini kita akan mencontohkan untuk ID kantor apakah memiliki ID yang mengandung angka 1. Kita akan menggunakan alter table untuk tabel pegawai.
kita menambahkan constraint cek ID kantor, dan ada penggunaan cek regular expression like, yaitu ID kantor mengandung angka 1. Di sini tabel altered atau tabel telah diperbarui. Kita bisa melihat from Rahmi pegawai. Di sini untuk ID kantor seluruhnya memiliki angka 1. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.